Tim kuasa hukum Roy Suryo mempertanyakan tindakan penyidik Polda Metro Jaya yang melakukan upaya paksa penangkapan terhadap kliennya terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Pernyataan itu disampaikan kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Hozinuddin, setelah mendapat kabar bahwa kliennya ditangkap sekitar pukul 7 WIB, Jumat, 19 Juni 2026. Hozinuddin menduga terdapat kepentingan politik yang mengintervensi proses hukum terhadap Roy Suryo. Penangkapan ini justru mengonfirmasi adanya kekuatan politik yang mengintervensi hukum sehingga cara-cara yang beradab dalam menegakkan hukum melalui pemanggilan ditinggalkan dan beralih menempuh cara yang represif dan intimidatif dengan melakukan penangkapan, ujarnya. Kubu Roy Suryo mengajak para tokoh dan aktivis guna mengisi surat jaminan penangguhan penahanan apabila nantinya dibutuhkan. Diketahui Roy Suryo telah ditangkap oleh penyidik Polda Metro Jaya pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kabar itu pertama disampaikan oleh istri Roy Suryo. Bersamaan penangkapan Rau, Tifa Ziah Tiasuma atau Dr. Tifa juga diamankan dari kediamannya di apartemen pagi hari tadi. Penangkapan mendadak tersebut menuai sorotan dari kuasa hukum keduanya, Refli Harun, yang menilai proses penjemputan paksa dilakukan dalam kondisi yang tidak wajar. Menurut Refli, Roy Suryo dibawa dalam keadaan belum siap secara fisik dan tanpa persiapan yang memadai. Mas Roy dalam kondisi yang tidak siap. Dalam pengertian belum mandi, belum berpakaian secara layak. Bahkan tadi dikatakan Mas Roy untuk pakai sepatu saja tiba-tiba dilarang. Untungnya dalam kondisi yang lengkaplah, pakai celana bahan dan kemeja tangan pendek. Tapi katanya dia tidak pakai dalaman dan tidak bawa jaket. Ujar Refli Harun dalam wawancara dengan Kompas TV pada Jumat, 19 Juni 2026. Sementara itu, Dr. Tifa disebut ditangkap saat hendak bersiap menghadiri agenda akademik terkait ujian seminar hasil disertasinya. Meski demikian, keduanya disebut tetap bersikap kooperatif saat proses penangkapan berlangsung, dan tidak melakukan perlawanan hingga dibawa ke Subdit Kamneg Polda Metro Jaya. Refli Harun juga menilai penangkapan tersebut memiliki nuansa yang tidak semata-mata hukum, melainkan syarat kepentingan tertentu. Ia bahkan menyebut adanya dugaan, pesanan, dalam proses penegakan hukum yang terjadi. Kita mendengar ini semacam tanda kutip pesanan. Kita menganggap bahwa ini bukan penegakan hukum yang benar. Kita tidak bisa menyalahkan penyidiknya karena dia hanya menjalankan perintah. Tetapi siapa yang memerintahkan itu, siapa yang berkepentingan, inilah yang harus kita persoalkan, kata Refli. Refli juga mempertanyakan urgensi penangkapan yang dilakukan pada waktu subuh. Mengingat para tersangka disebut tidak berupaya melarikan diri dan selama ini bersikap kooperatif dalam proses hukum. Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah menyatakan berkas perkara kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Dengan status tersebut, perkara Roy Suryo dan Dr. Tifa kini tinggal menunggu pelimpahan tahap 2 untuk segera disidangkan di pengadilan.